lalu, yang beberapa pekan. Ini nanti teman-teman membentuk 2 kelompok, kemudian nanti ada studi kasusnya itu membuat aplikasi sederhana, ya, dengan penerapan sifat-sifat OOP, seluruh sifat-sifat OOP-nya, kemudian nanti prinsip solid juga, ya. Nah, topik-topiknya dibatasi, jadi supaya tidak melebar. Teman-teman terkelompok yang 2 orang itu memilih salah satu dari ABC ini. Ya, boleh aplikasi untuk manajemen perpustakaan, boleh aplikasi rental kendaraan, boleh juga aplikasi antrian klinik kesehatan. Kalau secara alur prosesnya, ya, ini yang cukup dekat dengan keseharian kita. Mudah-mudahan teman-teman tergambar, ya. Kalau aplikasi manajemen perpustakaan, ya artinya ada alur pengunjung mendaftar sebagai anggota, misalnya seperti itu, ya. Kemudian juga ada proses pinjam buku, proses pengembalian buku, ya, atau proses perpanjangan peminjaman, ya. Kalau misalnya ada pemberlakuan denda atau ada sanksi-sanksi tertentu, nah itu nanti kan bisa ditambahin functionnya, ya, ditambahin fiturnya. Ya, jadi pilih salah satu dari 3 ini, ya. Dan usahakan dari setiap kelompok juga jangan tertumpu di satu topik saja, ya. Kalaupun tertumpu di satu topik, dan harus saling cross check juga supaya jangan dikira teman-teman menduplikat, ya, punya teman, ya. Mungkin sama-sama referensinya dari link tertentu, ya, yang sama persis, yang teman-teman nggak gitu, ya. Diusahakan itu jangan dihindari, ya. Nah, caranya kalau misalnya ada referensi dari link tertentu, ya diparafrase atau dimodifikasi kembali, ya. Kemudian outputnya adalah membuat laporan pengujian sederhana. Nah, ini yang pembedanya dari latihan-latihan sebelumnya, ya. Nah, struktur laporannya dari sistematikanya ini tidak ada aturan baku harus dengan format A gitu, ya. Tapi pada intinya boleh pakai bab, chapter dan lain-lain. Di sana laporannya ada menginformasikan satu identitas dari proyeknya, ya. Ada penjelasan profil aplikasinya apa, studi kasusnya. Studi kasus itu bisa berupa juga dengan objeknya, misalnya perpustakaan FSD atau perpustakaan budaya gimana gitu, ya. Nah, atau misalkan rental mobil X, ya, di tempat tertentu, silakan di situ. Kemudian informasikan juga anggota kelompok beserta perannya. Peran yang dimaksud ya sesuai dengan teknisnya. Misalnya si A mendesain arsitektur dari kelas, namanya apa, nama kelasnya, ya. Dari kelas itu nanti terdapat beberapa metode, ya, beberapa metode atau function A, B, C misalnya, gitu, ya. Nah, metode functionnya apa, nah itu dilakukan. Kemudian ada menerapkan misalkan perhitungan total bayar untuk sewa mobil misalnya, gitu, ya. Perhitungan total bayar untuk sewa mobil. Kemudian bisa saja melakukan review terhadap implementasi kode yang dilakukan oleh si B, gitu, ya. Nanti yang si B melakukan review untuk implementasi kode yang dilakukan si A. Itu boleh ditambahkan juga di peran, ya, peran yang sudah dilakukan. Saya juga si B membuat laporan, ya, dan lain-lain, ya. Pekerjaan-pekerjaannya nanti ditambahkan perannya di sana. Kemudian ada juga fitur minimal dari aplikasinya. Fitur minimalnya apa, ya? Misalkan melakukan order sewa atau rental mobilnya, ya. Kemudian ada fitur perhitungan, ya, perhitungan sewa dan lain-lain. Fitur-fitur minimalnya apa? Ya, kemudian ada desain kelas. Desain kelas itu mirip dengan tadi, tapi ini lebih kontekstual, ya.
boleh digambarkan dengan tabel, boleh pakai diagram, boleh juga pakai panah-panah. Kelasnya apa? Kelas besarnya misalnya rental mobil gitu ya. Kelas besarnya misalnya mobil, kelas mobil gitu ya. Nanti ada metodenya jenis mobil dan lain-lain gitu. Jadi ada kelas, ada metode. Di dalam metode itu kan ada atribut. Ya, ada atributnya. Jadi misalnya kelas member. Nah, member itu kan ada atribut. Nama membernya, kemudian jenis member misalnya gitu ya, nama member, jenis member ya, itu yang biasa kita sebut atribut atau properti di dalam kelas atau objek ya. Nah itu teman-teman bisa menggunakan AI generatif sebagai catatan, sebagai thinking partner teman berpikir. Artinya teman-teman urai dulu satu-satu ya, tanya dulu di aplikasi antrian klinik kesehatan misalkan, ini kalau dalam membuat aplikasi yang menerapkan OP dan prinsip solid, kelas utamanya apa saja. Nah, ini kan ada kelas utamanya ya. Dari masing-masing kelas yang tidak melanggar prinsip solid, misalkan rekomendasinya apa. Nah, baru kalau udah dapat strukturnya, baru ditanyain detail bagaimana implementasi kodenya gitu ya, baru jebret. Jadi jangan langsung bulat-bulat hanya gitu ya ke AI generatifnya, misal buatkan antrian klinik kesehatan dengan Python gitu ya, kasih bulat-bulat langsung masuk gitu ya. Nah tidak seperti itu ya, dilakukan konsep dulu, konseptual dulu ya, di konsep dulu atau runut dulu, tanya kelas-kelas utamanya rekomendasinya apa, kelas dan atribut ya. Kemudian ada chapter yang menginformasikan implementasi kodenya ya. Dari kode-kodenya silakan, dari yang sudah dicobain di text editornya Visual Studio Code, berikut dengan komentarnya ya silakan masukkan ya. Maksudnya itu tidak malah tercantum implementasi dari Ya kodenya di copy paste di laporan seluruhnya gitu. Iya. Kalau bisa pakai add-on atau extension ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan langsung screenshot dari Visual Studio Code yang layarnya hitam gitu ya. Langsung dipaste di Word gitu ya. Jangan. Kalau bisa pakai add-on extension yang memang khusus untuk meng-highlight kode ya. Codingan ya. Meng-highlight codingan. Kalau di LibreOffice di Google Docs itu ada ya. Di Word itu biasanya teman-teman bisa kombinasi di Google Doc, taruh dulu Google Doc pakai add-on yang codingan, nanti copy paste ke Word bisa juga ya. Kalau di Google di Microsoft Word kayaknya berbayar kalau extensionnya. Nah, bisa dicoba lah tes-tes ya. Kemudian ada lingkup pengujian. Lingkup pengujian itu teman-teman merangkum fitur apa saja yang diuji itu ke dalam bentuk tabel pengujian fungsional ya, gunakan dengan orientasi metodenya black box ya. Jadi ada pengujian yang normal dan abnormal. Nah ini contohnya ya, ini contohnya. Maksudnya yang normal itu yang seperti biasa. Kalau ini form atau misalkan ini kelas, nanti butuh kelasnya untuk nambah pesanan rental mobil. Langkah ujinya nanti buat objek mobilnya, pilih mobil, masukkan durasi 3 jam. Nah ini nanti kan hasil yang diharapkan itu melalui rumus biaya sama dengan apa. Nanti hasil aktualnya sesuaikan ya. Hasil yang kita sudah lakukan apa itu silakan dimasukkan di kolomnya. Nanti statusnya boleh pakai kata lulus atau gagal, valid tidak valid, berhasil atau tidak berhasil atau gagal, itu boleh ya. Kalau yang abnormalnya misalkan seperti masukkan durasi itu 3 jam, kan 3-nya angka. Kalau misalnya tidak sengaja masuk huruf, bagaimana kejadiannya itu ya. Harusnya kan ada notif
kembali callbacknya adalah data yang dimasukkan harap berupa angka, misal seperti itu. Kalau misalnya munculnya error kan berarti masih ada catatan, ya. Tapi kalaupun error itu jangan teman-teman buat lulus semua, justru itu baik. Kalau misalnya ada experience yang teman-teman punya error dan lain-lain, tapi dengan catatan ada solusinya gitu ya. Yang solusinya nanti di akhir ya. Di akhir kalau misalnya ketemu error, langkah perbaikan yang sudah dilakukan informasiin apa. Ya, jadi kalau ada lulus kemudian ada gagal-gagalnya, itu tidak apa-apa, itu justru baik. Ya. Tapi dengan catatan langkah perbaikannya diinformasikan. Ya, diinformasikan nanti di hasil akhir ya. Berarti kalau misalnya gitu ada yang gagal, mau jadi tabel apa? Kan ada yang perbaikan. Enggak, nanti deskripsi aja. Ya, deskripsi aja di ringkasan ya, di ringkasan. Ya karena ini udah menggambarkan kalau misalnya ada yang gagal, ya nanti output atau pembelaannya di ringkasan. Ya, tidak perlu buat tabel baru. Nah ini kalau misalkan di tabel uji ini, kalau misalnya berdua skenario ujinya, ya kalau misalnya berdua skenario ujinya minimal 15, ya. Kalau misalnya sendiri itu kurang dari 15, 10, ya. Kalau ada yang sendiri skenario ujinya cukup 10 minimal. Ya, kalau yang berdua tentu lebih banyak. Gitu ya. Nah, itu yang dilaporkan. Kemudian dari apa yang sudah dikerjakan di laporan itu silakan buat dokumentasi berupa presentasi video. Recordlah apa yang perlu disampaikan, ya. Sampaikanlah teman-teman membuat aplikasi apa, ya. Membuat aplikasi apa, menggunakan bahasa pemrograman apa, dan strukturnya apa, ya. Ini implementasi kode yang menerapkan sifat-sifat OOP-nya apa. Ini bagian yang encapsulation-nya, ini bagian yang inheritance-nya. Silakan dijelaskan kaitannya dari setiap kelas, yang inherit yang mana, ya, yang polymorphis yang mana, solid yang mana gitu ya. Kemudian nanti boleh nih sampaikan yang tabel pengujiannya. Ya, tidak harus semua, boleh separuhnya. Ya. Kalau misalnya ada 15, misalnya 7 hal saja yang penting-pentingnya, yang sangat pentingnya. Nah, itu silakan disampaikan dengan presentasi yang didokumentasi. Ya. Tidak perlu dijelaskan bahwa ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ini tidak perlu ya. Sebutin aja namanya ya, mahasiswa dari program studi sistem informasi Universitas Jambi gitu ya. Ingin sharing tentang pembelajaran gitu ya. Tidak perlu sebutin untuk memenuhi tugas gitu ya. Itu soalnya nanti bermanfaat untuk portofolio teman-teman juga ya. Nanti kalau misalnya udah kerja atau apa, ini dulu pernah ada history teman-teman pernah sharing ya tentang teknis seperti ini. Kalau misalnya dilihat, oh ini untuk tugas kuliah gitu ya. Buktinya itu dijelasin ya, untuk memenuhi tugas kuliah. Jadi tidak usah ya. Nanti bisa jadi portofolio. Jadi tidak usah disebutin, cukup sebutin nama dan dari apa program studi Universitas Jambi aja. Kemudian nanti ditutup dengan ringkasan hasil pengujian. Dari ringkasan hasil pengujiannya nanti berapa total test case-nya, berapa yang lulus, berapa yang gagal. Kalau misalnya ada yang gagal atau ketemu error, langkah perbaikannya itu silakan di informasi di sana. Ya, jadi pembelaannya di sana kalau ada yang gagal. Ya. Ya harusnya ada yang gagal sih ya, karena ada 1, 2 gitu ya. Kalau masih lulus semua itu teman-teman belum terlalu mulik, atau mungkin seharusnya sebelumnya gagal tapi teman-teman lewatkan itu, tidak dilaporkan. Itu biasanya kan, ini udah ada error, coba benerin, udah bener lupa tadi capture yang gagal gitu.
mau mundur lagi nggak bisa, misalnya gitu. Ya. Tapi kalau udah sebelumnya ada gagal, di undo dulu, capture dulu ya. Ini langkah perbaikan. Nah itu Bang. Nanti yang video presentasi masukkan link sama thumbnailnya, silakan ya, screenshot thumbnail videonya di laporan. Ya, ini karena laporannya mungkin tidak terlalu tebal, jadi tidak perlu di print out. Teman-teman silakan upload kembali di activity di Vclass ya, di e-learningnya, di e-learningnya. Ada pertanyaan, silakan. Untuk video presentasinya itu ada ini nggak batas waktu gitu? Kan kalau ada nanti sejam mungkin. Tidak mungkin lah sejam. Yang itu live Vlog. Vlog bilang. Ya kalau teman-teman mau apa namanya lebih menseriusi di YouTuber gitu ya. Idealisnya kan di atas 10 menit gitu ya. Kita presentasinya mempresentasikan kodenya atau laporan? Semuanya. Fokusnya di kode, tapi ini nanti boleh memperlihatkan yang tabel pengujian. Iya. Pak, di bagian desain kelas tuh misalnya ada kelas yang inherit tuh digambarkan apa? Pairnya mana? Boleh, boleh. Boleh teman-teman mungkin buat apa namanya diagram tersendiri gitu ya mengenai flowchart kah atau apa gitu ya, ada alurnya, boleh. Itu untuk menambah apa namanya pemahaman yang menonton. Ya, kan di sini kan juga udah buat ya, makanya biar sekali kerja desain kelasnya digambarkan yang lebih mudah dipahami kan gambarnya. Tapi nggak ada kewajiban harus pakai gambar, diagram dan lain-lain. Boleh pakai tabel, boleh juga pakai panah-panah, boleh. Misalnya kayak struktur organisasi itu kan, ini kelas utamanya, nanti ini terdiri dari beberapa metode ya, ini metodenya apa gitu, boleh. Iya. Gimana? Berarti minggu depan hari Rabu tuh masuk juga. Enggak, ya. Nanti kalau udah submit sudah, ya. Sudah masuk Pak? Enggak, ke depan enggak. Pak, laporan sama video tanggalnya sama ya? Sama, ya. Kalau udah submit berarti udah linknya udah masuk di apa laporan. Tidak ada videonya. Enggak ada link. Kapan kalian besok? Datang Pak. Linknya masih ke PDF nanti. Yang capture kode tadi bisa pakai kode code snap Pak. Boleh. Boleh tapi pakai yang terang-terang aja ya, yang pakai yang gelap-gelap ya. Yang teksnya gelap, backgroundnya terang. Ya. Oh, kami teksnya terang, backgroundnya gelap Pak. Dibalik, Berarti bisa diatur. visual. Deadline-nya bisa ditambah. Nah ini yang kita sepakati, ya. Belum. Nah pertimbangan teman-teman apa kalau misalnya untuk memperpanjang deadline? Ya. Ada tanggungan apa? Ada tanggungannya itu tuh lagi banyak project Pak. Project yang sebelumnya APSI, terus apa lagi? PP. PB. Datkom, statis juga ada. Iya. Iya. PBB sama e-bisnis kalau gitu. Kita tidak cari titik temu ya, cari titik temu. Jadi kalau secara tanggal itu kalau di atas setengah 20-an itu dosen juga sudah harus memvalidkan hasil dari integrasi nilainya, ya. Jadi harus sebelum 20-an itu, ya. Paling dari tadi yang Rabu depan itu paling lambatnya di hari Jumat depan. Iya. Iya. Malam. Kalau bisa siang lah. Iya. Jadi tanggal 19. Siang. Ya. 19. Kayak gitu di. Ya. jam 19. Tapi kan penyakitnya teman-teman ini kan SKS kan. Iya.
NIM 059 Ya kan penyakitnya kan SKS kan. Nah, jadi silakan apa namanya melakukan intervensi terhadap diri sendiri, karena teman-teman yang kuliah ini kan bedanya sama yang tidak kuliah, harusnya lebih pintar manajemen waktu karena dilatih berdasarkan tekanan-tekanan ini ya. Harus pintar manajemen waktu, bagi prioritas, kemudian mentoleransi terhadap hal-hal yang memang tidak kita bisa paksakan terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya sama teman timnya gitu ya, oh ini hari Jumat kita ngumpulnya bahas ini gitu ya. Jumat ada kemungkinan apa saja yang menjadi penghalang gitu. Ya kalau udah pernah terjadi seperti itu, misalnya kejadian Jumat, ya Jumat, oh ini malah terjadi lagi ya, maka harus ada opsi-opsi lain, entah Zoom, entah Google Meet dan lain-lain, koordinasi, bagi tugas, paralel ngerjain masing-masing, nanti digabung dan lain-lain. Pinter-pinterlah bagi tugas ya. Misalnya codingannya kita pakai Git ya supaya satu ini ya, satu sumber, boleh silakan ya. Nah silakanlah berkreativitas, berkoordinasi, jangan sampai nanti kewalahan di ujung ya. Karena ini habit yang teman-teman harus ubah kalau misalkan ada yang masih SKS ya, SKS di ujung-ujung ya. Nah silakan pelan-pelan diubah ya. Hari ini mungkin tidak banyak ada perkuliahan dan lain-lain, ya silakan nanti berkoordinasilah ya, dapat kelompoknya, bagi tugas perannya, apa yang bisa diangsur hari ini, angsur coba bikin kerangkanya dulu, nanti silakan bagi tugas paralel ngerjain masing-masing. Ya. Ini tugas 1 selesai, tugas 2 selesai, kan enak. Ya. Kalaupun mungkin banyak kendala dan lain-lain, ya teman-teman udah antisipasi di awal. Kalau misalkan nanti mengharuskan SKS ya, kalaupun harus mengharuskan SKS, ya sudah diantisipasi di awal. Ya. Kira-kira ada lagi yang lain perlu ditanyakan? Kalau ada kendala-kendala teknis di tengah perjalanan, nanti bisa Japri atau kami langsung. Berarti kita kayak menjelaskan apa yang bakal keluar di sistem dulu di laporan, baru dia kita bikin koordinasi. Iya, benar. Kebutuhannya dulu baru dia kita mandi. Kebutuhannya apa dikumpulin dulu, dikolek dulu kan. Nanti kebutuhannya apa. Kalau bahasa di teknisnya kan nanti kalau misalnya tinggi partnernya dengan ChatGPT kan nanti lebih jelas ya. Ini namanya A, namanya B dan seterusnya. Ya kalau misalnya ada yang perlu diintervensi, ini dikoreksi dari yang ChatGPT, tambahkan juga ini gitu ya. Atau hapus yang bagian ini ya, lakukan adjustment dari hasilnya. Tapi pada saat jelaskan jangan bilang ini ya, jelasin di presentasi video gitu ya, dibantu dengan ChatGPT dan lain-lain ya. Silakan dipelajari dulu, didemokan dulu mungkin ya, sudah luas, sudah lancar. Nah, coba take action.